Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 48 Pengejaran. Setelah 1 hari berlatih, Lu Ye merasa kelelahan yang disebabkan oleh latihan berhari-hari telah hilang. Sudah waktunya untuk menuju lingki tingkat ketiga. Dia tidak terburu-buru meminum ramuan itu, tetapi pertama-tama menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menemukan lubang ke-19. Sekarang dia berada di lingki tingkat kedua, kekuatan spiritualnya jauh lebih kuat dari 2 bulan lalu, jadi dia lebih nyaman menemukan lokasi lubang spiritualnya. Dalam waktu kurang dari sebatang dupa, dia menemukan lokasi lubang ke-19. Saat itulah dia mengeluarkan pil pengumpul roh dan meminumnya, menyempurnakan kekuatan pil dan membimbing kekuatan spiritualnya menuju penghalang lubang spiritual 19 lubang. 3 hari kemudian, setelah menghabiskan hampir 11 pil Yunling pil, lubang ke-19 sudah penuh. Hasil ini diharapkan. Sebelum mencapai alam lingki, frekuensi pembukaannya kira-kira setiap 3 hari sekali, yang membutuhkan 6 pil spiritual. Setelah mencapai lingki tingkat pertama, frekuensi pembukaan lubang tidak banyak berubah. Jumlah pil spiritual yang dikonsumsi per pembukaan lubang meningkat, sekitar 8 atau 9 pil. Sekarang lingki telah mencapai level kedua, konsumsinya meningkat lagi, mencapai 11 pil. Waktunya tidak banyak berubah. Alasan utamanya adalah tingkat budidaya lebih tinggi dan efisiensi pemurnian pil roh juga meningkat. Dari sudut pandang ini, semakin tinggi tingkat budidaya, semakin banyak ramuan yang dikonsumsi untuk mencapai pencerahan di masa depan. Saat ini, dia masih memiliki 20 ramuan tersisa, dan dia seharusnya bisa membuka 2 lubang lagi. Lu Ye menghitung secara diam-diam. Jika dia menghitung berdasarkan frekuensi 1 lubang dalam 3 hari, dia membutuhkan 360 lubang untuk membukanya selama 1080 hari penuh. Hasil ini membuatnya diam-diam terpana. Dia tidak tahu bagaimana biksu lain berlatih, tetapi kecepatan kultivasinya tidak boleh lambat. Namun demikian, akan memakan waktu hampir 3 tahun untuk mencapai lingki tingkat ke-9. Selama beberapa hari berikutnya, Lu Ye tinggal di rumah sampai ramuan terakhir habis sebelum dia keluar dari gua. Hasilnya mirip dengan yang diharapkannya. Lubang spiritual dibuka hingga 21, namun belum penuh. Jika dia ingin berlatih hingga 27 lubang, dia akan membutuhkan setidaknya hampir 70 pil penambah roh. Satu-satunya biji yang ada di tangannya sekarang adalah biji Yuanqi, dan biji lain-lain telah dijual kepadanya dalam 2 transaksi sebelumnya persekutuan. Kali ini, saya harus menjual 2 potong Yuanqi ore untuk membeli kembali 70 ramuan. Setengah hari kemudian, Lu Ye masuk ke aliansi pedagang Tianji. Ketika dia keluar lagi, ada 81 pil pengumpul roh dan beberapa batu roh di tas penyimpanannya. Sosok anggun itu berdiri di dekat jendela di lantai 2 Merchant Alliance, memperhatikan sosoknya yang pergi. Pria itu ragu-ragu untuk waktu yang lama, lalu menghela nafas, mengulurkan tangannya dan menyentuh punggung tangannya, dan sebuah tanda segera muncul di sana. Punggung tangannya tidak seperti tanda medan perang biru di punggung tangan Lu Ye, tanda di tangan wanita itu berwarna kuning. Dia berbicara dengan lembut, berbicara pada tanda itu beberapa kali, dan tanda itu menghilang. Setelah minum teh, dia keluar dari aliansi bisnis, dan ketika orang-orang yang dia kenal baik menyambutnya, dia tersenyum sebagai tanggapan. Di Gunung Qingyun, Lu Ye terbang menuju gua, dia tidak tahu apakah itu ilusinya atau sesuatu yang lain. Tapi dia tidak tahu apa yang aneh darinya. Baru setelah dia membuat beberapa lingkaran besar di hutan, dia tiba-tiba menyadari ada sosok yang muncul di dekatnya. Namun, sebelum dia bisa melihatnya dengan jelas, sosok itu menghilang. Apakah Anda menjadi sasaran? Lu Ye tiba-tiba menjadi waspada. Dia sangat berhati-hati setiap kali dia masuk dan keluar kota, terutama ketika dia kembali. Tidak ada kecelakaan dalam 2 kali sebelumnya, tapi kali ini dia diincar oleh seorang biksu yang tidak bisa dijelaskan. Tidak tahu siapa yang mengejarnya. Apakah dia datang khusus untuk mencarimu atau dia bertemu secara kebetulan? Kalau yang terakhir, tidak apa-apa. Kalau yang pertama, agak menarik. Untungnya, kecepatan lawan tidak terlalu cepat. Dengan kekuatan penuh Lu Ye, sulit bagi orang tersebut untuk mengejarnya. Tidak sulit untuk memahami bahwa para beku yang dapat muncul di lingkaran luar medan perang tidak memiliki tingkat kultivasi yang tinggi. Saat dia memikirkan ini, kekuatan spiritual tiba-tiba melonjak dari belakang, diikuti oleh rasa dingin. Lu Ye menoleh dan melihat sekeliling, hanya untuk melihat tepi es menembus udara dan mencapai matanya dalam sekejap mata. Lu Ye terkejut, berbalik dengan tergesa-gesa, menghunus pedangnya dan menebas. Dengan bantuan kekuatan spiritualnya, pedang panjang itu menembus tepi es, dan rasa dingin menyebar ke seluruh wajah Lu Ye. Dipengaruhi oleh dampak tepi es, pijakan Lu Ye menjadi tidak stabil dan dia terhuyung mundur beberapa langkah. Dia berguling dan kemudian mendapatkan kembali keseimbangannya, merasa sangat malu.
Namun, ketika dia berdiri, penyerangnya sudah bergegas ke depan. Dia adalah seorang pria yang beberapa tahun lebih tua darinya, dengan wajah putih dan tanpa janggut. Ada dua anting seukuran kepalan tangan yang tergantung di telinganya, yang membuatnya terlihat agak eksotis rasa. Senjata yang dia pegang di tangannya seperti pedang, lebih panjang dari pedang biasa, tetapi lebarnya hanya setengah dari pedang biasa. Saat Luye berdiri, si laki-laki berkulit putih menebasnya dengan pedangnya. Karena tergesa-gesa, Luye tidak punya waktu untuk mengaktifkan pedang yang diberkati dengan pola spiritual yang tajam, jadi dia hanya bisa mengangkat pedangnya untuk memblokirnya. Ada dentang dan api berceceran di mana-mana, mulut Luye mati rasa, dan pedang di tangannya hampir terbang keluar. Oh! Pria berkulit putih itu tampak sedikit terkejut. Tanpa diduga, Luye benar-benar memblokir serangan yang telah disiapkannya. Saat dia terkejut, pedang panjang di tangan Luye memblokir senjatanya dan menusuk dadanya. Pria berkulit putih itu tetap tenang, dan pedangnya bergetar sedikit. Sebelum Luye bisa bereaksi terhadap apa yang terjadi, dia merasakan sakit di lengannya. Pedang yang dia keluarkan juga kehilangan kekuatannya, dan lawannya dengan mudah menghindarinya. Pedang itu tertancap di udara, menyebabkan Luye mencondongkan tubuh ke depan, dan sebilah cahaya muncul di matanya. Luye merasa menggigil di sekujur tubuhnya, dan merasakan nafas kematian menghampiri wajahnya. Dengan suara dentang, pisau panjang itu mengenai dada Luye, tapi tidak terasa seperti mengenai daging, malah Luye terbang menjauh. Melihat Luye lagi, lapisan cahaya keemasan menyelimuti tubuhnya. Lapisan cahaya keemasan inilah yang melindunginya dan menyelamatkannya dari cedera serius. Tapi dia menyadari bahwa dia bukan tandingannya dan buru-buru mengeluarkan jimat pertahanan dan menamparnya di tubuhnya. Jimat emas. Mata pria cantik itu sedikit merah. Bukan karena dia cemburu karena Luye memiliki jimat ajaib untuk digunakan, tapi jimat ajaib ini seharusnya menjadi pialanya, tapi jimat itu disia-siakan oleh Luye. Ini, yang membuatnya merasa patah hati. Namun, dari sini dia yakin bahwa informasi yang dia terima adalah benar. Kultivator biasa di Lingki tingkat kedua ini memang kaya akan sumber daya keuangan jimat spiritual harganya lebih dari 10 atau 20 yuan. Biksu tingkat rendah jarang menggunakan jimat ajaib dalam pertempuran. Kebanyakan orang tidak memiliki banyak sumber daya keuangan. Melihat cahaya keemasan menutupi tubuh Luye, pria berkulit putih itu melayang mundur beberapa kaki, memegang pisau di satu tangan dan membuat rahasia di tangan lainnya. Saat sudut mulutnya menyeringai, kekuatan spiritual yang terlihat berkumpul di tangannya ujung jari.